Kenapa kau biarkan anak cumu itu menyusut, mengecil menjadi sekerdil-kerdilnya makhluk di bumi? Kenapa kau biarkan mereka kehabisan kepercayaan diri, kehilangan pemahaman alamiah tentang anatomi nilai, tidak percaya kepada rasa syukur dan ajaibnya rizki, sampai mereka jual kepala dengan harga pantat? Mereka ecerkan Tuhan dengan harga dukun. Mereka obral nasib Nabi Rasul dengan tarif-tarif pengajian. Mereka loakkan fatwa ditukar dengan kedunguan politik. Mereka banting kartu as kemanusiaan dengan defisit balak 6. Mereka kaki limakan berkah nasib dengan ketik rek. Anak cucumu hidup dalam kemiskinan yang amat absolut dan sangat mutlak, ditutup-tutupi dengan kemegahan yang segera ambruk dalam sekejap.
kok petempan kena inira sedangkan Sang Maha Pencipta Tuhan pepunden kita pun bangga menciptakan gen unggul mereka, bahkan mengambilkan segumpal tanah dari sorga untuk dihamparkan menjadi negeri Nusantara bagi mereka. Kenapa kau biarkan mereka buta dan bodoh berkepanjangan? Mereka buang diri mereka sendiri, mereka gantikan dengan kepribadian takhayul. Takhayul itu mereka ideologikan dan mereka agamakan. Agama imitasi, agama tiruan, agama-agamaan yang dibungkus dengan plastik.
Drama takhayul itu mereka undang-undangkan menjadi bandul besi raksasa yang menyeret mereka ke dalam jurang. Berduyun-duyun tumpah ruah anak cucumu terjerembab, bertumpuk-tumpuk, bertindih-tindih, bertengkar dan berkepanjangan sampai terpecah-pecah menjadi berpuluh-puluh batean. Aku melihat burung-burung cahaya terbang dari situ Gintung ke angkasa. Hamba-hamba Allah, anak-anak, suami istri, dan para saudara telah lunas mengongkosi kehidupan dengan nyawanya. Sehingga mereka semua menjelma jadi cahaya. Tuhan mengangkat derajat mereka, melesat melewati Sidratul Muntaha menuju makom yang setinggi-tingginya. Pengadilan langit tidak lagi berhak atas mereka. Saudara-saudariku situ Gintung telah menyaksikan keindahan yang tertinggi. Mereka syahid, mereka syuhada yang suci. Wahai, aku melihat burung-burung cahaya terbang dari situ Gintung ke angkasa. Saudara-saudaraku situ Gintung, aku cemburu kepadamu. Kami semua yang kalian tinggalkan seakan-akan selamat dari air bah di dunia telah ditunggu oleh antrian panjang barisan para pendosa. Dosa kami akan dihitung, dosa kalian tidak. Kesalahan kami akan dihisap, kesalahan kalian tidak. Kalian telah memasuki gerbang kebahagiaan yang sejati. Kalian tak memerlukan kami lagi, kami yang memerlukan kalian. Kami yang berkepentingan, maka kami butuh mengantarkan kalian. Kami butuh melepas kalian terbang ke langit tinggi, agar kelak mereka para penghuni langit itu pun rela menerima kami. Para ruh suci menyambut kalian di gerbang surga. Para nabi, rasul, dan aulia mewiridkan kemuliaan. Para pelantun keindahan ayat-ayat suci, suaranya menggema di esa antero galaksi-galaksi. Sementara para aparatur langit menyusun berbagai barisan, berderap, 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 menciptakan gerakan, gerakan, dan gerakan. Al-Fatihah. Duka derita, duka laraku di dunia, tidaklah aku sesali, juga tak akan aku tangisi. Sesakit apapun yang ku rasakan dalam hidupku, semoga tak membuatku kehilangan jernih
jiwa, ada tiadaku semata-mata milik kau berdua. Indonesia, maafkan aku. 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 Tak ada yang bisa kuperbuat untukmu, karena engkau terlalu besar untukku, dan aku terlalu kecil untukmu. Indonesia, maafkan aku. Indonesia, maafkan aku tak bisa menolongmu, karena engkau terlalu kuat bagiku, dan aku terlalu lemah bagimu. Indonesia, maafkan aku. Maafkan, tak ada peran yang bisa kupersembahkan kepadamu, karena engkau terlalu agung untuk mampu kupahami, dan aku terlalu kerdil dan tidak berarti, bahkan memalukan untuk menjadi bagian darimu. Indonesia, maafkan aku. Maafkan, kakiku tak sanggup melangkah untukmu, tanganku tak mampu bergerak buatmu. Engkau semesta gaib yang tak mampu kujangkau, dan aku daun kering layu mengotori tanah suci. Indonesia, maafkan aku. Maafkan, aku tak sanggup mengikuti jalanmu, karena langkahmu langkah cakrawala, sedangkan aku cacing melata. Indonesia, maafkan aku. Maafkan, aku berpaling, karena wajahmu terlalu berkilau, sehingga tak sanggup aku menatapmu. Indonesia, maafkan aku. Karena tak ada satupun dari perilakumu yang sanggup ku mengerti. Maafkan, aku abstain. Aku abstain. Aku abstain. Aku abstain. Ya, saya mojo puisi. Saya akan baca puisi judulnya Wajah. Aku melihat wajahmu menghiasi kota-kota dan desa-desa, terpampang sangat besar di ratusan titik-titik di jalan-jalan besar maupun di pelosok-pelosok. Engkau meminta agar aku mencontrengmu, dan babu, aku siap untuk itu. Aku siap mencontrengmu, karena aku
mencintai setiap makhluk. Aku menghormati maksud baik. Aku menjunjung semua cita-cita yang mulia. Jadi mau saja aku mencontrengmu, kamu tak contreng. Tetapi siapakah engkau ini? Kita belum berkenalan. Engkau tak bercerita tentang sejarahmu. Aku tidak paham apa keahlianmu. Aku tidak tahu bagaimana kelakuanmu. Aku tidak mengerti apa baik burukmu bagi hidupku. Apakah engkau tega aku memasukkan ke dalam mulutku makanan yang tak ku tahu beracun atau tidak? Minuman yang tak jelas akan menyehatkan ataukah menyakitkanku? Dan yang penting ini, apakah kau biarkan aku menerima karung yang tak ku tahu apakah isinya itu kucing ataukah anjing? Di belakang gambar wajahmu terdapat bayang-bayang wajah tokohmu atau wajah bapakmu yang orang besar, wajah kakekmu yang termasyhur, atau wajah anakmu yang sedang terkenal. Sorot matamu di gambar wajah itu berkata, percayalah kepadaku, pilihlah aku orang baik, aku sangat pantas mewakilimu. Dan aku menyambut baik panggilanmu, aku bergembira atas ajakan tulusmu. Hanya saja, dengan rendah hati, aku harus bertanya. Aku harus percaya kepadamu, ataukah tokohmu, ataukah bapakmu, kakekmu, atau anakmu? Kau sendiri percaya kepada dirimu, ataukah kepada tokohmu, bapakmu, kakekmu, anakmu? Dan kau tidak percaya kepada dirimu sendiri. Wahai engkau yang aku kasihi, sampai hatikah engkau membawaku ke suatu keadaan di mana aku harus mempercayai orang yang ia sendiri tak percaya kepada dirinya sendiri, sehingga berlindung di balik gambar tokohnya, bapaknya, kakeknya, bahkan anaknya. Matur sumateng Mas Harno mboten ateges neranyak, monggo sekarang silakan ikut baca puisi juga. Ya padha-padha pentase. Ayo jambyongi kanca-kanca monggo. Kasihan matur nuwun. Kenapa kau tawarkan wajahmu kepadaku, sedangkan aku tak berani memperlihatkan wajahku kepada siapapun kecuali kebetulan mereka melihatnya? Karena bukan wajahku yang diperlukan oleh kehidupan, melainkan budi baik dan manfaat keberadaanku. Kenapa kau tawarkan wajahmu kepadaku,
Sedangkan para rasul membatasi diri hanya membawa titipan ajaran dari Tuhannya. Bahkan Rasul Nabi Muhammad yang wajahnya lumayan gantengnya memohon kepada umatnya agar tak menggambar wajahnya. Kenapa kau pampang-pampangkan wajahmu tanpa kau perhitungkan apa kata orang yang melihatnya? Apakah menurutmu dengan menatap wajahmu orang menjadi berbunga-bunga hatinya, ataukah ingin muntah mulutnya? Kenapa kau unjuk-unjuk wajah kepada rakyatmu? Apakah wajahmu itu makanan bagi laparnya perut rakyatmu? Apakah wajahmu itu ungkapan tekad perjuanganmu? Ungkapan ideologi dan visi misimu? Ataukah pertanda krisis eksistensimu? Ayo duduk yang baik, menghadap ke depan. Bersama dengan wajahmu yang terpampang, kau tuliskan kalimat-kalimat karya pikiranmu. Ungkapan tentang betapa engkau adalah pejuang dan betapa rakyat adalah yang paling kau cintai. Alangkah mulianya hatimu, alangkah indah janjimu. Siapakah orang tuamu yang mampu mendidikmu sehingga menjadi manusia pilihan seperti itu? Negara apakah namanya yang membesarkanmu sehingga menjadi pemimpin yang unggul seperti itu? Sistem sosial karya siapakah gerangan yang menggemblengmu jadi pendekar perjuang yang semumpuni itu? Sudah puluhan kali dan ribuan banyaknya hal semacam itu kulihat, kudengar, kurasakan, dan kualami. Katakanlah kepadaku, kira-kira berapa ratus tahun lagi semua itu bisa kami capai? Berapa puluh era lagi? Atau jelasnya berapa abad lagi keindahan itu akan menjadi kenyataan yang bisa dipijak oleh kaki? Tolonglah katakan kepadaku dan kami semua, berapa kepala negara lagi, berapa ribu wakil rakyat lagi, supaya kami siap siaga mempersiapkan kesabaran yang lebih panjang. Katakanlah berapa kali kami harus mati dan berapa kali hidup kembali sebelum semua itu tercapai. Gagah. Hebat. Terus terang saja, sebenarnya ini semua bukan puisi. Ya, ini sekedar ungkapan hati yang tapi mbok tolong anggap saja puisi. Sesungguhnya ini pun bukanlah musik.
melainkan sekedar kumpulan suara dan bunyi. Tapi sudahlah, mbok sebut saja musik mesake Kiai Kanjeng. Seperti negara ini loh, pada prakteknya kan ia perusahaan, tapi mbok yo ngalah toh, sebut saja negara, agar supaya kamu tidak menderita. Yakinilah ia adalah benar-benar negara. Kalau perlu jagalah, jangan sampai ada orang yang tahu bahwa sebenarnya ia adalah badan usaha dagang. Sebarkan pengertian kepada khalayak ramai melalui diskusi, seminar-seminar, atau pengajian-pengajian bahwa ini negara jangan lantas sedih hatimu, kuatkan dong jiwamu. Jangan pikirkan dirimu, tidak baik. Tidak baik itu. Yang baik itu memikirkan negara. Kan ada ungkapan yang sangat terkenal. Jangan tanya apa yang bisa negara berikan kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang kau bisa berikan kepada negaramu. Jadi kalau kau sudah terpilih jadi orang negara, bikinlah supaya orang berpikir seperti itu. Jangan biarkan rakyat menunggu-nunggu sesuatu dari negara. Sibukkan mereka dengan tagihan-tagihan tentang apa yang mereka bisa berikan kepada negara. Nah, kamu tinggal bekerja menjadi penyalurnya. Pemberian rakyat kepada negara itu kau salurkan ke sakumu. Hati-hati. Cintailah Ibu Pertiwi. Cinta itu apa? Cintailah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu siapa? Cintailah Ibu Pertiwi. Cinta itu apamu? Cintailah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu siapamu? Cintailah Ibu Pertiwi. Loh, kau sendiri ini apa? Kau apa sudah siapa? Sejak kapan kau sudah dari? Apa hari ini sudah ke? Cintailah Ibu Pertiwi. Cinta itu apa? Ibu Pertiwi itu siapa? Cintailah Ibu Pertiwi. Jangan cintai Ibu Pertiwi. Cintailah. Jangan.
Jangan. Cintailah Ibu Pertiwi. Mencintai adalah karya tertinggi di atas ilmu, teknologi, dan kreasi seni. Jangan cintai Ibu Pertiwi. Mencintai adalah kebodohan yang bersembunyi. Cinta adalah kegagalan yang melarikan diri. Cintailah Ibu Pertiwi, bunda yang menyusuimu, tanah air yang menghidupimu. Jangan cintai Ibu Pertiwi. Ia sudah janda 6 kali. Kelaminnya membusuk oleh terlalu banyak korupsi. Cintailah Ibu Pertiwi, rebut ia dari bilik-bilik pelacuran, mandilah bersama dengan air suci. Jangan cintai Ibu Pertiwi. Ia sudah asik oleh nikmatnya dijinahi. Ia rebah membuka lebar-lebar kedua kakinya. Cintailah Ibu Pertiwi. Ini bukan soal cinta itu sendiri, juga bukan bait-bait dan pertunjukan puisi, melainkan soal tumbuhnya kembali kesetiaan yang sejati. Jangan cintai Ibu Pertiwi. Padamkan cinta yang tak tahu diri. Batalkan segala ungkapan dan wujud kasih sayang yang tidak ditemani oleh presisi ilmu dan kecerdasan. Cintailah Ibu Pertiwi. Ia sedang sangat kerepotan mengasuh manusia. Cintailah ia. Manusia sedang sangat susah bertahan jadi manusia. Jangan cintai Ibu Pertiwi. Berhentilah melahap filosofi dan menenggak nasionalisme. Jangan lagi pernah menagih manusia, terutama para pemimpinnya, untuk tidak berkembang menjadi hewan, binatang, atau sebangsanya. Cintailah, sayangilah, sertailah Ibu Pertiwi. Anak-anak asuhnya sedang kesurupan, sedang diuji dengan dirasuki bakteri kesesatan pikir, virus kekerdilan mental, dan racun keserakahan yang sangat bebal. Jangan cintai Ibu Pertiwi. Jangan ganggu, jangan turut campur. Kesurupan itu adalah saat-saat ternikmat bagi mereka. Sesat pikir membuat tak ada rasa dosa.
mental kerdil menjadikan selakah itu tak ada. Jangan cintai Ibu Pertiwi. Jangan kamu keasikannya. Ia sedang menari-nari gembira. Ia tertawa lepas kepada para kekasihnya. Jangan cintai Ibu Pertiwi. Ia sedang berpesta dengan kekasihnya. Jangan kamu kegembiraannya. Jangan dulu persoalkan sejati tidak kebahagiaannya. Jangan cintai Ibu Pertiwi dengan cara mendatangi dan memeluknya. Jangan cintai ia kecuali dengan menjauhinya. Jangan pula sampai terdengar cintamu oleh telinganya. Jangan cintai Ibu Pertiwi, sedangkan matahari tak digubrisnya. Sedangkan cakrawala ia tolak lamarannya. Carilah cermin, temukan dulu dirimu. Siapa? Tidak usah susah-susah mencintai Ibu Pertiwi. Kamu tahu apa artinya cinta? Kamu tahu artinya Ibu Pertiwi? Sudah, tidak perlu mencintai Ibu Pertiwi. Daripada kamu ngenes sendiri, daripada kamu keloro-loro sendiri, daripada kamu stres sendiri. Ayo. Ingkang becik martabat sarta roh ing hukum kang ibadah lan kang mirangi ingkang pusa mungko. Aduh.
weruh. Oh no. Saya, Mbak.
tapi milik Tuhan. Nah, Pak Pon. Oh, masih ada tamu 3 orang lagi, Mbak. Dari kota, Mbak. Barangkali ada zat-zat tertentu yang membuat tongkat itu punya daya penyembuhan yang luar biasa. Iya kan? Betul, betul. Salah deteksi. Maksudnya, Pak? Yang sakti itu bukan tongkatnya Mbak Pon, tapi supoknya Mbak Pon. Supok. Yo, Saya bocori. Yang sakti itu sesungguhnya semua anggota badan Mbak Pon dan unsur-unsurnya. Apa? Anggota Mbak Pon. Itu belum godok gengnya Mbak. Bisa ngangkat diklik. Tetapi yang paling mujarab ludahnya Mbak Pon. Jadi tongkat itu kalau tidak disuwuk dan diludahi oleh Mbak Pon tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Loh, gimana? Mas ilmuwan jadi mau melanjutkan riset? Jadi, Pak, jadi Mantap. mantap. Mana tangannya? Lihat sini. Mbak Pon, ini tangannya mohon disuwuk. Tuh. Sudah sana, bawa ke laboratorium sana. Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas kedatangan Anda dan saya akan memperlakukan Anda sebagai manusia, tidak sebagai penonton. Saya sudah mengizinkan 1 jam. 1 jam Anda jadi penonton dan kami menjadi ditonton, dan itu adalah kerepotan-kerepotan yang dibikin oleh kebudayaan manusia. Jadi manusia jadi repot banget, masih cari-cari perkara dengan yang satu nonton, yang satu ditonton. Jadi sekarang kita ini sebagai manusia sudah dirusak-rusak. Begitu kita jadi politisi, kita nggak jadi, untuk jadi manusia sedikit peluangnya. Begitu kita jadi profesional, pedagang, untuk jadi manusia sedikit peluangnya. Juga menjadi, kalau sudah jadi kiai, udah bukan manusia lagi. Sudah jadi ulama, itu udah bukan manusia lagi. Jadi orang yang berkuasa lantas menjadi lebih besar daripada, hatinya menjadi sombong. Orang yang kaya menjadi sombong, orang pintar menjadi sombong, sehingga gelar-gelar begitu pentingnya. Dan yang belum diperhatikan orang itu begitu jadi alim, ustadz, ulama, kiai itu juga jadi sombongnya luar biasa. Sehingga semua orang yang lain direndahkan di dalam hatinya. Nah, yang saya rindukan adalah pertemuan benar-benar manusia dengan manusia. Begitu Anda masuk masjid, Anda bukan eksekutif, Anda bukan caleg, Anda bukan presiden, Anda bukan orang Muhammadiyah, Anda bukan orang NU. Begitu masuk masjid, masuk gereja, Anda adalah manusia. Dan saya ingin kalau kita ketemu gini, ya ketemu manusia. Cuman kalau kesenian ya gitu, harus seimbang. Jalannya harus ke sana, lampunya harus begini. Manusia ngerepotin dirinya sendiri. Kalau politik harus begini, negara harus begini, akhirnya mampus sendiri sebentar lagi. Nah, jadi saya ingin 1 jam ini adalah muwajahah manusia dengan manusia. Di Amerika, sejak ada televisi, itu 82% pertemuan antar wajah manusia dikurangi. Jadi sudah tidak ada pertemuan antara manusia dengan manusia, tapi yang bertemu adalah profesi-profesi, peran-peran dan lain sebagainya. Meskipun peran sangat penting, tetapi sebenarnya yang kita selalu butuhkan adalah pertemuan manusia dengan manusia. Oleh karena itu, saya tidak pernah mengejar apa-apa kecuali siapa tahu bisa lulus jadi manusia. Nah, kita sudah mengabdi sama kesenian tadi sebentar, sudah ada yang jadi Mbah Pon. Itu bayangkan itu. Anda belum tuh mau tuh jadi orang kayak Mbah Pon tadi itu. Terus korban karu-karuan, itu muridnya piye gitu yang menunggu.
ada yang jadi geletakan di sini gitu ya. Itulah kesenian. Oke, kesenian kita hormati, tapi dia adalah hanya alat bantu. Politik kita hormati, tapi dia hanya alat bantu. Kalau semua alat bantu itu, agama pun itu alat bantu, agama tidak tinggi derajatnya. Yang tinggi derajatnya adalah manusia. Nabi tidak tinggi derajatnya, karena Nabi hanya orang yang disuruh mengantarkan ajaran Allah kepada manusia. Makanya tadi Mbak Pon bilang, Nabi Musa itu tidak sakti, apalagi Ponari. Nabi Muhammad tidak sakti, yang sakti itu cuma Tuhan, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Gitu. Wah, ini kalau saya teruskan ini bisa diharamkan sama Majelis Ulama Indonesia, dan memang saya merindukan untuk diharamkan, tapi kok gak ada sing wani ngaram-ngaram aku. Jane kepingin temen aku. Nah, saya ini punya banyak puisi, tapi saya nggak mau baca puisi di depan penonton. Makanya tadi saya tuh bingung piye mau coba puisi. Ada burung gagak di angkasa. Wah, terus gua ya. Gatel naik. Oh boy. Aku sudah katakan kepadamu, wahai bangsa Indonesia, apabila nanti ada matahari terbit di timur, gatel naik. Oh boy. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa minan nasi man yaqulu amanna. Ya Allah, Allah, betapa besar dosaku ya Allah. Cuk. Aku minta kepada semua jajaran aparat, gayane SBY, kabeh kepengin dadi presiden, nyawang raimu sih. Tahu apa menang bahasa Indonesia? Sak piro tangismu sing wis tau kotokno teko cangkemmu, teko mripatmu sak piro. Kok entek-entekno dhuwit sakno kae mek digawe nafsumu. Nah, ini agak teater ini. Loh, kalau teater di skenario itu bukan teater, namanya teater kehidupan, adalah teater yang ngono iku. Ojo diterusno ngene yo kliru. Oke, sekarang mari kita embat-embatan satu sama lain. Teman-teman, ini bukan seniman. Saya tidak mau jadi seniman. Mohon jadi menungso yang ngeli agar jadi seniman barang. Silakan jadi seniman, saya kan ambil kesenian Indonesia. Dan Anda kalau baca buku kesenian Indonesia, MH tidak ada. Gak patek enak. Aku gak mau jadi seniman, dan aku gak mau jadi kiai. Aku gak mau jadi ustaz. Gengsi aku. Saya punya martabat. Angel iki. Ilmune ya opo iku. Jadi kiai kok gengsi ku ya opo. Ayo mulane. Dah saya mau acting atau mau apa ini? Tuhan. Ayo deh, cepet deh. Gampang acting, jiwa tejo itu bendino acting kalau bojone. Bumi gonjang kanjeng, langit kelap-kelap. Waduh, gayane jo tejo. Nang rabi meneng kono. Saya sedang ingin kita punya kesanggupan untuk mentertawakan diri kita sendiri. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki teknologi internal, struktur mental, dan susunan urat saraf akal, serta jenis kelembutan hati yang oleh Tuhan dibikin khusus untuk yang disebut manusia Nusantara. Dan itu tidak ada di seluruh dunia. Hanya orang Indonesia yang pantas memimpin dunia. Karena orang Indonesia itu ibarat kapten kesebelasan, jadi kiper bisa, striker bisa, back bisa, jegal bisa, apa aja bisa. Sogok-sogokan di lapangan lo bisa.
Jangan sampai warahmatullahi wasitu gintung jebol, warahmatullahi wa tsunami, warahmatullahi wa adzabih dan seterusnya. Jadi ada sistem yang diperjanjikan di antara manusia di segala bidang, dari politik praktis sampai kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya, supaya rahmat Allah itu bisa dikonvert menjadi barokah bersama. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bukan identitas Islam ditunjuk-tunjukkan, karena kita bukan seperti parpol. Kalau parpol itu kampanye tapi kepada dirinya sendiri, itu ya rada aneh. Mestinya kampanye itu kan campaign itu show your face to others, untuk merayu mereka agar senang sama kamu, maka kamu tunjukkan kebaikanmu kepada orang lain. Tapi tidak ada kampanye di Indonesia seperti yang ada adalah kampanye yang datang orangnya sendiri. Itu kan agak membingungkan. Loh, sudah orang Golkar kok di kampanye Golkar. Dia mesti nyoblos Golkar kok. Sudah PKS kok masih ngumpulin orang PKS. Mestinya orang PKS datang ke kampanye Golkar, orang Golkar datang ke kampanye PAN. Pokoknya datang ke orang lain itu namanya kampanye. Kalau datang kepada golongannya sendiri loh, itu kan sama dengan wahai ayam, kata kepala ayam, jadilah ayam. Loh piye toh? Loh kalau niku pun petek ket biyen arene. Itu saya enggak paham sama politik itu. Lah iya wong kampanye kok sama dirinya sendiri. Gitu loh. Itu ya udah enggak paham aja saya piye to kuwi karepe piye. Apalagi kiai-kiai dakwah kepada orang Islam kan itu. Aneh. Dakwah itu mestinya ya kepada pelacur. Datang ke tempat pelacuran. Jadi kalau ada kiai ke pelacuran, jangan kaget. Ngapain dakwah? Sanggeran, kalau di Jogja Sanggeran, kalau Surabaya Doli. Ya terserah metodenya, tergantung alirannya, apa Hizbut Tahrir, apa PKS, apa Majelis Mujahidin, apa Ikhwanul Muslimun, apa Hamas, apa Muhammadiyah, NU, terserah. Tapi ya ada juga metode yang lucu. Caranya berdakwah adalah yang penting simbol-simbol Islam bisa muncul di tempat pelacuran. Jadi kalau datang, lihat-lihat kamar, terus Assalamualaikum. Terus dari dalam, Waalaikumsalam mas, mau disodakohin ndak? Akhirnya sodakoh bener. Marilah dek kita mulai dengan Al-Fatihah. Begitu selesai, Alhamdulillah. Sesuai gendeng kabeh. Oke, sebuah nomor ini. Hasilnya Kiai Kanjeng dari Belanda diundang oleh gereja-gereja Protestan seluruh Belanda karena ada kasus yang mereka sebut penghinaan terhadap Islam, kasus Theo van Gogh yang kemudian dibunuh oleh orang Islam Maroko, dan kemudian Geert Wilder yang sekarang sedang diadili di Belanda karena dianggap mengacaukan komunikasi sosial di sana. Dan kita datang ke desanya si Geert Wilder dan seterusnya. Pokoknya kita ngumpulin semua orang dari berbagai macam agama, dan terutama di Juliana Cathedral kita kumpulin semua bangsa yang ada di situ, dari Maroko, Turki, Iran, Irak, Suriname, Amerika, Belanda, Jerman. Kita kumpulin jadi satu, kita acara seperti ini, dan selesai itu mereka bikin deklarasi bersama perdamaian seluruh Belanda antar pemeluk agama Islam, Kristen dan Yahudi. Terus itu sedang akan dideklarasikan, tiba-tiba Israel nyerbu Gaza. Nah, akhirnya PKS demonstrasi di HI, terus akhirnya sembiringnya di somasi dan seterusnya itu. Nah, akhirnya yang di Belanda ini menjadi tidak terdengar di media, tapi tidak ada masalah karena memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang di Gazanya sendiri kan juga orang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Oke, tapi tidak saya perpanjang soal politik. Nanti itu saya omongkan kalau saya sudah bertugas saja. Oke. Sambung dengan lagu-lagu gereja. Tapi karena kami orang Islam, kami tidak bisa dan tidak mungkin mengucapkan kalimat-kalimat gereja dan Yahudi. Jadi ucapannya tetap ucapan Islam. Cuman kendaraan nada dan iramanya kita ambilkan dari teman-teman lain, kan tidak apa-apa toh.
Jadi naik haji yang pilotnya orang Kristen ya enggak apa-apa toh. Nah, apalagi naik pesawatnya yang bikinan Iran ya enggak ada. Adanya ya Boeing sama Airbus. Itu semua bikinan orang Kristen. Nah, jadi kalau naik haji dilarang pakai kendaraan orang Kristen, alhamdulillah berangkang kabeh nang. Katanya bid'ah, ya bid'ah, aduh ya Allah, bid'ah lagi. Ya bid'ah itu apa yang tidak dijalankan Rasulullah tapi kita jalankan. Misalnya Rasulullah tidak pernah nonton ke GKJ, Anda kok nonton GKJ berarti bid'ah. Rasulullah tidak pernah naik ojek, Anda naik ojek bid'ah. Rasulullah tidak punya video player, terus Anda punya video player berarti bid'ah. Rasulullah tidak pernah kirim SMS apalagi chatting, tapi kok Anda chatting berarti itu bid'ah. Jadi semua itu bid'ah. Jadi mulai hari ini wis menawa di omah dodo wis sapa. Bid'ah itu berlaku pada wilayah ibadah mahdhah yang menyangkut perintah Allah langsung seperti syahadat, sholat, zakat, puasa. Itu kalau Anda tambahi, Anda kurangi namanya bid'ah. Tapi di luar itu tidak ada masalah. Mau bikin parpol monggo, mau parpolnya satu negara 42 no problem, tidak ada masalah. Meskipun semuanya bunyinya sama tapi ternyata binatangnya berbeda, tidak ada masalah. Pidatonya sama semua, untuk rakyat sembako turun semua sama omongannya, tapi namanya berbeda-beda, tidak apa-apa. Ini memang zaman ajaib. Kalau zaman dulu ayam itu ya itu ayam. Kalau anjing itu anjing. Kalau kucing sekarang ini bunyinya sama. Pidatonya SBY ya A, omongannya Megawati ya A, Gus Dur kalau ngomong ya A, Prabowo ya sangat A, Wiranto ya A, kabeh A, tapi ternyata bukan ayam. Mereka ada yang anjing, ada yang serigala, ada yang kucing, ada yang musang, macam-macam, tapi bunyinya sama itu. Nah, ini ajaib, tapi tidak apa-apa. Indonesia kalau bukan Indonesia tidak ada yang seperti ini. Maka Allah itu cinta banget sama Indonesia, cinta. Diambilkan surga dikit, ditaruh jadi Indonesia tanah airku. Itu diambil dari surga. Tanahnya paling kaya, manusianya paling aneh, bakatnya luar biasa, bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Itulah bangsa Indonesia. Nyanyi apa saja bisa. Indonesian Idol tidak kalah sama American Idol. Mau jazz bisa, mau blues bisa, mau Jawa kuno bisa, mau Arab klasik bisa. Hanya orang Indonesia yang bisa apa saja. Itu hanya di bidang ini. Di bidang politik, di bidang teknologi, di bidang ilmu pengetahuan unggul semua orang Indonesia. Saking hebatnya orang Indonesia sampai mereka tidak butuh kehebatan. Jadi TKW ke Taiwan, ke Arab. Kita mengekspor buruh-buruh, budak-budak. Ini orang kurang berpikir cerdas. Nah, kalau untuk Arab cukup kita kirim TKW dong. Masa kalau kita profesional, kita butuh profesional di sini. Untuk negara-negara begitu kita kirim cukup lewat TKW. Gimana Boy? Itu cara berpikirnya itu kurang. Semua orang, ayo kita makan. Orang ini maju, orang yang belum maju. Kita sudah maju kok. Tidak ada masalah. Kita kok oke saja. Mall ada beratus di Jakarta, penuh terus. Tidak ada tidak semua orang tertawa. Bahkan menderita pun dengan penuh tertawa. Itu Indonesia. Dan tidak ada manusia satu. Makanannya tidak ada teknologi makanan, tidak ada peradaban makanan sedahsyat di Indonesia. Makanan apa saja ada. Kontrol kambing, rondo kemul, turuk bentul. Wah, ngopo ya ono. Bangkitlah bangsaku. Meneh-meneh. Oke, Imam yuk, bismillah yuk.
kasih. Saya mohon lampu lagi Mas Wardono. Saya minta anakku Vira sama Ibu Novia untuk maju ke depan bersama saya. Sini, Dek. Ini Mama Gedang. Anak saya kadang-kadang goda saya yang kecil yang 3 tahun. Papa Gedang dah semua. Papa, dapurannya aku Papa. Sini Mbak Vira. Oke. Waktu kita tidak banyak, tapi saya ingin mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan Anda. Biarkan kami mengucapkan cinta kepada Anda semua. Mudah-mudahan banyaknya parpol, semua yang akan kita selenggarakan selama pemilu itu mudah-mudahan oleh Allah, apapun baik buruknya yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk mengubah dia semua menjadi cara baru kita untuk bersilaturahmi, cara baru kita untuk bersatu, cara baru kita untuk bersaudara satu sama lain. Mudah-mudahan tidak lantas memecah belah dan lain sebagainya. Ada hari ini pertengkaran antara A dan B, besok akan ada pertengkaran lagi, nanti tanggal 9 akan ada pukul-pukulan, nanti ada darah juga sedikit mencibrat dan seterusnya. Dan saya ucapkan ini karena supaya Allah membatalkannya. Amin ya rabbal alamin. Biar kita ucapkan cinta kepada Anda, terutama untuk teman-teman dari Madura. Kalau ada yang dari Madura, arek ITS biasanya anak Madura nih. Iya ya. Tadi ya Madura ya. Tadi saya mohon maaf, tadi itu ada itu aja terus Kristen. Liga itu cuma do re mi fa sol biasa. Dan kalimatnya tadi baina kaitifaihi alama khotimar rusul kiram. Itu artinya di antara dua baunya Rasulullah itu ada tok, ada tanda hitam. Itu adalah tanda bahwa dia seorang rasul, penutup dari rasul-rasul yang lain. Jadi itu tadi kalimatnya kalimat Islam. Kadang-kadang boleh kita balik. Sholatullah salam. Bisa apa? Haleluya, haleluya. Gusti Yesus Bunda Maria. Boleh-boleh saja. Pakai terbang enggak apa-apa. Kalau perlu Kiai Kanjeng ngurus terbangan di gereja-gereja. Coba jajal sebelum live. Jalur terbang. Nggak apa-apa, terbang ini bukan milik siapa-siapa. Kayak pisau boleh dipakai siapa saja, bis boleh dinaiki siapa saja, lagu juga boleh dipakai oleh siapa saja, asal minta izin, kan begitu. Begitu, nggak ada masalah, itu cuma alat, nggak ikut beragama. Kayu aku mau tapi ya ndasmu kayu kok beragama. Tuhan aja nggak beragama, masuk kayu beragama. Begitu kok jangan suka ribut dong. Kayu nggak beragama, gamelan ya nggak beragama. Jadi jangan terus gamelan katanya Jawa, ya enggak ya. Kalau Kiai Kanjeng sederhana kok pakai nunduk gamelan, tangan nunduk dasmu ya nunduk gamelan. Itu kalau kata Kiai Kanjeng ya, kita ini ingin memelihara spontanitas seperti ini. Supaya kita tidak kehilangan kita kehilangan kemanusiaan, kehilangan kebudayaan, kehilangan eskalasi sejarah dari nenek moyang kita sendiri. Kalau bangsa Indonesia sudah menemukan siapa dirinya, maka dia akan bisa mengerti bagaimana cara bangkitnya. Dan kalau Indonesia sudah bangkit, tidak ada di seluruh dunia yang tidak takzim kepadanya di bawah kepemimpinan mercusuar Indonesia Raya yang baru. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu saya akan ajak Anda untuk atau nanti dulu supaya ingat-ingat. Ini kan ITS banyak di sini, UNER banyak di sini. Wah, itu kan sudah di wong ampuh kabeh kae wis nganggo jas, wis nganggo dasi, sepatuan, pakai sepatu supaya enggak melicat kakinya kan. Oh, jadi fungsi sepatu adalah melindungi kaki dari fungsi dari ngelicet. Tapi sebelum pakai sepatu, pakailah kaos kaki. Loh, kenapa kaos kaki supaya tidak melicet kena sepatu? Jadi sepatu ini sebenarnya mau melindungi kaki apa ngancam kaki gitu, Pak. Bingung Bapak profesional. Coba jajal situ dong sebelum live. Khusus untuk teman-temanku supaya tidak melupakan masa silamnya. Setunggal kalih 3. Nek, siji loro telu. Iya. Siji loro telu. Iya padha dolan ning Demak ijo ayo judaanku ayo aku sir jaran ayo rantai kapal ayo waluare PKI ayo babi ayo bintang sabit masumi
ayo mi minasi go ayo go godok lo ayo lo londo mendem ayo dem demosile kudikan. Dong yang nanya ya. Setunggal kali tiga. Esok tuku lengo nyangking botol akonco. Konco lawas hijab dolan menyang kali. Apelem. Apelem iku kecute luwi jeruk tumo. Tumo iku manggone ana ing rambut. Jempol. Idu minggu dolanan ora atem bolong bolong yang dikerek besake kure silet silet iku dijupuk aja ditawu oga bohong bal-balan jadi merah pribe pentung pentung wasido kepo sing korupsi. Yo, love.
Mas Imam tidak mau kalahkan persembahkan sebelum kita lanjutkan satu lagu lagi dari Mas Imam Fatawi. Ini ponakannya Roma Irama. Sudah mengajukan proposal untuk diakui, tapi sampai sekarang sudah 12 tahun belum diakui oleh Kecamatan. Ya sudah, akhirnya saya tampung di sini lah, tidak apa-apa. Ya bismillah, kita menghormati teman kita dari Tenabang, yaitu Emas Hadi almarhum, yang karya-karyanya tersebar di seluruh Indonesia, Malaysia, dan Brunei, dan tidak dihormati oleh siapapun hari ini. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر. Jangan cipratkan darah itu ya Allah. Jangan berbenturan benda-benda itu ya Allah. Jangan bertengkar antara yang hidup dari makhluk-makhlukmu itu ya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukakanlah pintu-pintu yang musabbibal asbab. Jangan ada akibat-akibat kecuali dari sebab yang Engkau ciptakan ya Allah. Ya muqallibal qulubi wal absar. Jangan ada pandangan mata yang ditangkap oleh mata, dan jangan ada ungkapan hati yang dipancarkan oleh hati kecuali pinjaman dari mata dan hatimu ya Allah. Ya mudabbirul laili wan nahar. Jangan ada siang, jangan ada malam kecuali Engkau yang mengisinya ya Allah. Ya muqawwilal hali wal ahwal, qawwil halana ila ahsanil ahwal. Jadikanlah setiap urusan kami sebangsa ini menjadi urusan-urusan yang sebaik-baiknya di pandangan-Mu, karena Engkau sendiri yang membimbing dan menuntun kami ya Allah, yang bekerja untuk manusia, bukan hanya manusia tapi juga sejumlah makhluk lainnya yang telah bersiap di tengah-tengah kita, yang menghancurkan manusia bukan hanya manusia, yang menyelamatkan manusia bukan hanya manusia. Masalah di bumi bukan hanya masalah di bumi, masalah bumi adalah juga masalah mereka yang tak di bumi. Ya Allah, ya Allah, hilangkanlah, lenyapkanlah akibat-akibat
dari sebab-sebab yang kami sendiri menciptakannya, ya Allah. Hentikanlah kerusuhan itu. Para makhluk di negeri gelombang, para makhluk di sela-sela serbuk tanah sedang menangisi manusia, sedang suntuk-suntuknya bekerja untuk mereka. Para makhluk lintas waktu, para makhluk bebas ruang sedang bersiap membuka pintu gerbang rahasia sambil meratapi buta akal dan tuli hati manusia. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ampunilah keangkuhan hati kami.
Ampunilah kebebalan jiwa kami, ampunilah kesombongan mental kami, ampunilah kerendahan pikiran kami, ampunilah kesesatan ilmu kami, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, ya Allah.
dhalaltu fa inna ma adillu ala nafsi fa in ihtadaitu fa bima yuha ilayya rabbi. Kalau ada yang salah, sesat, menyakitkan atau apapun yang melukai hati manusia, terutama Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu semua kesalahan saya, bukan kesalahan teman-teman. Tapi kalau ada yang baik, yang bermanfaat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya tidak memiliki apa-apa kecuali yang dipinjamkan olehnya. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan Allah akan menitipkan sesuatu kepada Anda untuk kesejahteraan keluarga, kerukunan masyarakat Anda, dan keselamatan Anda semua apabila ada apa-apa. Sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktunya tidak terlalu lama lagi. Perkara tidak terjadi itu karena Tuhan manggil sama saya. Kok dituduh-tuduh loh kan? Aku nyusun lauhul mahfud karena kok colong-colong kan setan kan ya. Tak tunda gitu. Ya jangan dong, kalau gitu percepat gitu. Oke teman-teman sekalian, kehebatan Anda, kehebatan bangsa Indonesia selalu saya kagumi. Oleh karena itu saya tidak bisa berkesenian. Yang bisa saya lakukan adalah ketemu siapa saja saya mencoba membesarkan hatinya, memancing dia untuk mengetahui siapa dirimu yang sejati. Karena hanya bangsa Indonesia yang menurut Anand Krishna kemarin, riset terbaru itu menunjukkan bahwa negara terkaya dan paling siap untuk menjadi garda depan dari peradaban terbaru adalah Brazil sama Indonesia, menurut Anand Krishna. Wah, itu kalau saya ceramahkan 3 jam. Dari yang kecil-kecil gini nih, kecil-kecil gini nih. Tidak ada di seluruh dunia orkestrasi seperti ini. Kalau orang Arab ya begitu itu orang Arab. Kalau orang Amerika ya cuma begitu. Tapi kalau di sini ini bisa Arab, bisa apa, bisa segala macam lagu setan ini loh, ada. Lagu jin, lagu apa segala macam, malaikat. Oh, semua dia tahu. Orang Indonesia bisa apa saja. Dan Anda ini krisis kayak apapun tertawa terus. Ya situ gintung sebentar sedih, tapi ya dia rekreasi. Jadi tempat tontonan gitu loh. Kenapa kok menonton orang menderita? Lah salahnya waktu saya menderita juga ditonton. Gue guyu paham apa ora iki? Iya guyu. Ini teman-teman bukan seniman Bapak-bapak. Ini semua hanya orang yang menegaskan persaudaraan dan hidup mereka ya cuman ini persaudaraannya. Ada yang mbok kowe iki apa mbok? Penggaliannya. Tukang apalah, pokoknya gambar-gambar gitu-gitu ya. Ya terus gitu. Kalau itu pegawai puskesmas tuh yang sebelah sana tuh yang sedekat tuh pegawai puskesmas, kepala bagian apa gitu. Ini pimpinannya tadi yang jadi Mbah Pon tadi itu guru SMP. Jadi mereka ini sama sekali bukan seniman. Ada yang tiap hari pijet-pijetan dan ada yang namanya Pak D tiap hari mijeti saya kalau pergi-pergi begini. Tapi jangan pernah menyebut dia tukang pijat. Kami main musik tapi jangan pernah sebut kami pemusik. Kami baca puisi tapi jangan pernah sebut kami penyair. Kami tidak butuh eksistensi. Saya sudah haji tapi awas kalau nyebut saya Pak Haji. Karena haji itu ketika saya di Mekah. Begitu saya pulang dari Mekah saya bukan haji lagi. Karena menurut ilmu bahasa, haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji. Jadi haji sama dengan beol. Beol itu, pembeol itu pas beol. Selesai beol, bukan pembeol lagi. Jadi haji itu pas menjalankan syariat haji, sa'i, tawaf, itu ya. Itu haji. Begitu ente pulang, ente bukan haji lagi. Kalau memang ente itu haji, siapa? Haji Bambang, Haji Dul, Haji Black, Haji Awu Kobong, Abu Bakar. Ya kalau gitu dilengkapi dong, Anda syahid, pembaca syahadat. Anda musolli, Anda orang yang sholat. Anda muzaki, orang yang berzakat. Anda so'im, orang yang puasa. Jadi dilengkapi syahid, musolli, muzaki, so'im, haji, Bambang. Ngono. Dijupuk kaji ini doa air sampean ini kan gitu. Oke, ini lumayan loh Anda tertawa ini. Itu loh, tertawa. Orang Indonesia itu tidak bisa dibikin menderita. Tidak bisa, penderitaan sama dia kalah. Orang Indonesia tidak bisa disebut minadh-dhulumati ilan nur. Itu hanya untuk orang-orang lemah.
Orang yang menginginkan pindah dari kegelapan ke cahaya adalah orang-orang lemah, karena dia tidak sanggup mengatasi kegelapan. Orang Indonesia sama kegelapan itu sudah habitatnya. Jadi tidak perlu pergi ke cahaya terang, karena dia bisa melihat di dalam kegelapan sampai meteng akhirnya, kan gitu. Karena kegelapan artinya peteng, kalau di dalam kegelapan akhirnya meteng. Ini kalau saya terusin nggak habis-habis waktunya, tapi pokoknya Anda jangan marah, saya harus begitu ngomongnya. Kecuali nanti saya jadi presiden, nah saya hati-hati ngomongnya. Nah, itu, tapi saya nggak mau jadi presiden. Saya nggak mau dan nggak boleh. Saya ingin jadi presiden, nggak boleh di dunia ini. Ingin jadi suami Novi aja nggak boleh. Dan saya juga nggak pernah merayu-rayu dia. Dia cuma lewat. Lama-lama dia kan katut. Akhirnya kena meteng, wes. Begitu punya anak 4 baru ya Allah aku khilaf. Tapi tidak apa-apa, sudah terlanjur aja. Akhirnya sampai sekarang terseret. Ya apa tak tangi mana ya apa. Itu teman-teman sekalian, saya tidak ingin jadi apa-apa dan tidak boleh jadi apa-apa. Orang Islam, saya orang Islam, tapi itu sebabnya saya tidak boleh menawarkan diri menjadi apa-apa. Menawarkan diri jadi imam tidak boleh. Ayo, jamaah ini, jamaah. Mamu, baris. Nggak oleh. Nggak boleh. Ngadut temenan ini. Di Katolik kita. Katolik gereja endi? Gereja endi ya yo, Bre? Ya yo ngerti aman. Sing ngarani ndek Venezuela itu sapa? Bintaran, gereja Bintaran. Suka ke gereja enggak? Suka. Ke setiap minggu. Loh, parkiran kok. Ayo. Ini Katolik. Ini Jemek mana Jemek? Jemeknya agamanya sampai sekarang belum ada keputusan. Karena dia orang yang sangat lembut dan penyayang. Kalau dia masuk Islam, terus dia lihat orang Katolik, dia kasihan. Aduh kasihan cuma sedikit. Tak nemenin orang Katolik aja. Kayaknya dia masuk Katolik. Setelah dia masuk Katolik kok suge-suge. Aku melarat dewe ya ora dikek duit. Aku tak pindah Kristen. Itu akhirnya dia pindah terus dah karu-karuan. Akhirnya agamanya dinasti ini kan gitu. Itu Jemek. Nggak pusing Jemek apa nih karuan. Di arah yang di Jemek aja. Oke, Bapak sekalian, waktu kita tidak bisa panjang lebar. Biasanya kalau acara bebas seperti ini di Taman Islam Marzuki setiap Jumat kedua itu bisa sampai jam 3. Rata-rata sampai jam 3 pagi sejak jam 9 malam. Tapi malam hari ini kita dibatasi oleh hak bayar kita terhadap gedung ini hanya sampai jam aslinya jam 10, tapi bisa kompromi sampai jam 11. Tapi Anda juga bebas pulang kapan saja. Saya doakan mudah-mudahan macet. Oke, sekarang karena Anda semua juga bukan orang Islam, tidak semuanya orang Islam, saya membiasakan diri untuk untuk biasa dengan siapa saja dan menerima siapa saja, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Bahwa ada orang salah, saya tidak melihat bahwa ada orang jahat, saya tidak melihat dia jahat. Saya lihat dia belum tahu kebaikan. Di Jemek nih. Oh gayamu. Gayamu ibune dikei jamur. Dari barang tritis digoreng ke jamur, mushroom. Ibunya, wah kok apik kowe le? Iya Bu, aku kangen ya karo kowe iki tak gorengke jamur, ibunya makan jamur, akhirnya teler, terus iki duitnya digogohi karo Jemek kok melayu itu. Sama ibunya sendiri kayak gitu itu. Jemek itu. Saya yakin kalau dia melacur pasti dicop duit pelacur itu untuk membayar dia kan gitu. Rasa isin mek rapopo mek kowe iki karo Gusti Allah neraka wae ora gelem karo kowe. Jadi kowe tenang wae. Kalau di depan kita ini pasti masuk surga semua, amin ya rabbal alamin. Cuman lewat neraka dulu. Oke, saya minta satu lagu dulu untuk menghormati teman-temanku yang beragama non-Islam. Kita kalau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bukan menunjukkan identitas Islam, itu melakukan perjanjian universal. Jadi kalau orang Yahudi Shalom Aleichem, kalau orang Kristen di Lebanon, di Yerusalem juga Shalom Aleichem.
Ya, kalau orang Islam assalamualaikum, itu sama-sama saja. Cuman setelah ada Rasulullah Muhammad SAW ditambahi warahmatullahi wabarakatuh, itu bukan soal syariat, bukan soal apa, tapi itu soal tambahnya ilmu dalam peradaban manusia. Karena kalau saya bilang assalamualaikum, Anda mau tidak mau sebagai sesama manusia, Anda juga akan membalas assalamualaikum, waalaikumsalam, kan gitu. Nah, terus ada perjanjian di antara kita, mari kita bikin negara, mari kita pilih sistem, mari kita pilih ideologi, mari kita dandanin konstitusi yang melanggar yang makar kepada negara pada tahun 1999. Mari kita dandanin perdanya, mari kita dandanin semuanya, mari kita pikirkan secara komprehensif agar supaya warahmatullahi itu terusnya wabarakatuh.